Di dalam Dhamma disampaikan bahwa setiap orang punya kesempatan untuk memperoleh beberapa bentuk kebahagiaan. Kalau dia mau berjuang, maka dia bisa memperoleh bentuk kebahagiaan. Yang pertama adalah kecukupan materi. Ya, kita semua bekerja, baik bekerja sebagai wira swasta, membuka toko, membuka usaha, membuka pabrik dan sebagainya. Sesungguhnya adalah untuk mendapatkan kecukupan materi ataupun kemandirian ekonomi. Kita bisa mendapatkan itu, dan umat Buddha boleh berjuang untuk itu. Ada beberapa pihak mengatakan, jangan jadi umat Buddha lah. Umat Buddha itu nanti tidak boleh sukses, tidak boleh jadi orang yang materinya cukup. Enggak juga. Umat Buddha boleh sukses, karena itu yang bisa dicapai oleh seorang umat Buddha. Diperbolehkan asal tindakannya, usahanya sesuai dengan Dharma. Jadi mau membuka usaha sendiri, ataupun mau kemudian ikut orang, kerja ikut orang, tidak ada problem. Silahkan, yang penting punya kemandirian ekonomi. Yang kedua, selain punya kemandirian ekonomi, Anda juga boleh punya posisi dalam masyarakat, punya kedudukan. Ya, nah sekarang apakah kedudukan? Nah, kalau di wihara boleh jadi pandita, ya boleh, ya seperti Romo Avan, wah punya kedudukan, duduknya di depan sendiri. Ya ini kenapa? Karena ya beliau sebagai pandita. Pandita yang lain di belakang juga ada, tetapi karena tidak menggunakan busana kepanditaan, ya duduknya di belakang saja. Karena tidak ditunjuk jadi pemimpin upacara, ya duduknya di belakang saja. Tapi minimal ini ada posisi dalam masyarakat. Kemudian mungkin ada yang kalau di sekolah, ketua kelas misalnya, atau ketua organisasi di sekolah misalnya, ketua organisasi di masyarakat misalnya, ketua Daya Kasaba misalnya, dan lain sebagainya. Umat Buddha boleh punya kedudukan. Ataupun kalau nanti di perusahaan jadi manajer lah, jadi direktur lah, terserah. Jadi office boy lah, terserah. Pokoknya punya kedudukan. Selain punya kemandirian ekonomi, punya kedudukan, juga punya kesehatan. Jadi berusaha umat Buddha ini umurnya boleh panjang. Ya, jadi ada orang mengatakan, hidup ini kan tidak kekal, kemudian juga hidup tidak pasti. Jadi sudahlah, hidup kita nggak usah terlalu dijaga. Keliru. Kita perlu tetap berusia panjang, berusaha berusia panjang. Supaya apa? Supaya kalau kita punya ekonomi yang cukup, kita bisa berbuat baik dengan ekonomi yang sudah kita miliki itu. Kalau kita punya kedudukan yang baik, kita juga bisa berbuat baik lebih lama dengan posisi yang kita miliki. Jadi usia yang panjang itu bermanfaat untuk kita berbuat baik, memanfaatkan kepemilikan kita, baik milik secara ekonomi maupun milik secara posisi. Kemudian yang keempat, umat Buddha juga bisa mendapatkan kebahagiaan setelah kehidupan ini, yaitu terlahir di alam bahagia. Kenapa? Karena dia kecukupan ekonomi dan dimanfaatkan untuk waktu yang panjang, dia punya posisi yang baik, dimanfaatkan untuk dalam waktu yang panjang, maka setelah kehidupan ini selesai, dia bisa terlahir di alam bahagia. Nah, sekarang mungkin saja Bapak Gui Yanping dan Ibu Yeni Guyana dalam kehidupannya tentu kita sudah tahu memiliki kecukupan ekonomi, kemudian juga mempunyai posisi yang baik di masyarakat maupun dalam keluarga. Dengan usianya beliau semasa hidupnya selalu mengisi kebaikan,
memanfaatkan kondisi ekonomi maupun posisinya, maka setelah beliau tidak ada bersama kita, kemungkinan juga beliau akan terlahir di alam bahagia. Nah, kita pun juga demikian, saudara. Kita yang masih hidup, kita yang masih berusaha berusia panjang, tentunya kita harus berusaha mendapatkan kondisi ekonomi yang baik dan posisi yang baik, dan memanfaatkan itu semua untuk kebahagiaan lingkungan kita, untuk kebahagiaan diri kita, dan untuk kebahagiaan semua makhluk. Saudara-saudara, bagaimana sekarang supaya kita bisa memperoleh kesehatan yang baik? Karena kalau memperoleh kecukupan ekonomi, kadang beberapa penjelasan di dalam Dhamma sudah disampaikan, yaitu misalnya saja ya bekerja sesuai dengan Dhamma, tidak melanggar sila, itu kecukupan ekonomi. Demikian pula memperoleh pangkat juga hendaknya jangan melanggar sila dan seterusnya. Itu sudah bisa dijelaskan di kesempatan lain. Tetapi sekarang bagaimana supaya kita bisa sehat? Dhamma pun memberikan penjelasan, sehingga kalau kita bisa menjalankan sesuai dengan dharma yang disampaikan ini, minimal kita bisa memperoleh kesehatan yang cukup, sehingga hidup kita ini dapat kita manfaatkan. Karena di dalam dhamma pernah disampaikan, tidak sakit itu adalah keuntungan yang terbesar. Jadi kesehatan itu keuntungan yang terbesar. Kita bisa kaya raya, kita bisa punya posisi yang tinggi, tapi kalau sakit-sakitan, untuk apa? Kita akan merasa, aduh, badanku jalan ke sana saja sakit, berbaring juga sakit, walaupun duitnya banyak, tapi nggak ada gunanya. Tapi kalaupun sekarang duit secukupnya, tapi kita sehat, bisa jalan ke sana ke sini, bisa ya keliling-keliling kemana saja, bisa melakukan apa yang kita sukai. Kesehatan itu sangat berharga. Karena itu di dalam Dhamma dikatakan, tidak sakit itu adalah keuntungan yang terbesar. Saudara-saudara, bagaimana supaya kita tidak sakit sekarang? Saya yakin Anda semua juga kepingin tidak sakit. Atau di antara Anda ada yang kepingin sakit? Karena kadang-kadang orang dikasih nasihat itu malah, biarin aja, saya maunya gini kok. Jangan marah-marah, nanti kamu emosi, jantungmu nggak tahan, stres. Biarin, memangnya aku begini, nah, berarti kan kepingin sakit itu. Ya, nah jadi sekarang apakah Anda semua kepingin sehat, ataukah ada di antara Anda yang juga kepingin sakit? Kalau ada yang di antara Anda kepingin sakit, abaikan apa yang saya sampaikan selanjutnya ini. Tapi kalau Anda kepingin sehat, perhatikan baik-baik. Apakah yang disampaikan di dalam Dhamma supaya kita bisa sehat? Saudara-saudara, hal yang penting di dalam Dhamma yang perlu kita miliki untuk tidak sakit adalah ketenangan pikiran. Jadi, banyak penyakit yang sekarang juga sudah diketahui oleh umum timbul justru dari pikiran. Kadang-kadang kita kan nggak enak ya, kepala kok pusing ya, perutku sakit nih, duh napasku sesak ya, malam aku kok ya nggak bisa tidur, kemudian makan juga nggak begitu enak, kemudian kita pergi ke dokter, dokter periksa kita semua, check up semua, kemudian dokter mengatakan nggak apa-apa sih kamu. Loh dok, kok nggak apa-apa gimana? Oh jelas saya nggak enak kok ini, jelas saya
kepala sakit, perut sakit, napas sesek, kok katanya nggak apa-apa? Terus dokternya menjawab, iyalah, kamu stres. Nah, jadi penyakit ternyata dari stres itu. Ada juga yang, aduh, asam lambungnya sampai naik, sampai ke leher. Kenapa? Stres. Jadi, nomor satu di dalam Dhamma, kalau Anda ingin sehat, hindarilah stres. Pikiran dijaga. Bagaimana sekarang menjaga pikiran ini? Ini kan tidak semudah yang diomongkan. Menjaga pikiran itu adalah belajar memahami hidup adalah saat ini. Jadi, pikiran kita gelisah, pikiran kita kacau. Ini sebetulnya adalah karena kita tidak bisa menetapkan pikiran kita pada saat ini. Pikiran kita bergerak ke masa lalu maupun masa depan terus-terusan. Apakah masa lalu itu tidak penting? Penting. Tetapi itu hanya kenangan untuk dijadikan pelajaran. Oh, dulu saya punya kesalahan seperti itu ya. Oke lah, saya perbaiki supaya di masa depan menjadi lebih baik dan saya terhindar dari kesalahan yang serupa. Di masa lalu saya pernah punya kesuksesan seperti itu. Oke, kalau gitu saya jadikan pelajaran supaya di masa depan saya bisa menjadi lebih baik dan saya bisa mengulang kesuksesan yang sama. Jadi masa lalu itu menjadi pelajaran yang baik untuk kita tingkatkan di masa sekarang demi masa depan. Yang buruk kita perbaiki di masa sekarang untuk tidak terulang di masa depan. Kemudian masa depan ini sendiri juga belum datang. Masa depan itu masih impian, masih khayalan. Aduh, besok mau ngapain ya? Itu masih dalam bentuk pikiran. Nanti minggu depan mau ngapain ya? Itu masih bentuk pikiran. Setahun lagi mau ngapain ya? Itu masih bentuk-bentuk pikiran. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan juga. Karena hal-hal yang baik di masa depan, yang kita duga baik di masa depan, kita harus mulai saat ini melakukan persiapan. Sehingga kalau di masa depan itu ada potensi kebahagiaan, maka kalau kita mulai dari sekarang, kebahagiaan itu menjadi lebih besar di masa depan daripada yang kita bayangkan. Sebaliknya, kalau di masa depan itu kita ada potensi kurang bahagia, maka kita harus persiapkan mulai sekarang supaya di masa depan kalau terjadi sesuatu tidak semenderita yang kita bayangkan. Jadi, walaupun masa depan itu belum datang, tetap kita harus persiapkan mulai sekarang. Masa lalu sudah lewat, tetap kita perbaiki di saat ini. Jadi, orang yang stres itu karena pikirannya hanya melari ke masa lalu dan masa depan, meninggalkan badan di saat ini. Badan selalu pada saat ini, tetapi batin bisa pada masa lalu, bisa masa depan. Contoh yang paling gampang adalah Anda saat ini. Saat ini Anda duduk di wihara Mula Dharma. Saat ini Anda sedang menyaksikan tayangan di YouTube. Tetapi Anda renungkan apa yang ada di dalam pikiran Anda. Apakah Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan? Selama ini tadi, beberapa menit saya sudah sampaikan. Sampai beberapa menit yang akan datang. Ataukah pikiran Anda lompat-lompat, nanti habis acara ini mau ngapain ya? Setelah saya mendengarkan kegiatan acara ini, lalu saya mau ngapain ya? Tadi sebelum ini ngapain? Nah, kita pikirannya selalu lari ke sana dan itu yang menimbulkan stres. Oleh karena itu, tahap yang pertama untuk bisa sehat, selalu berusaha mengkondisikan pikiran kita hidup pada saat ini.
Sering-seringlah berucap di dalam batin, saat ini saya sedang apa? Kalau Anda sedang duduk di wihara, saat ini saya sedang duduk di wihara. Saat ini saya sedang mendengarkan melalui speaker pembahasan tentang bagaimana meraih kesehatan dalam hidup ini, agar saya bisa umurnya panjang, agar saya bisa berkarya lebih banyak. Kalau Anda yang sedang menyaksikan YouTube, baik tayangan langsung maupun rekaman, Anda juga sadari saat ini saya sedang menonton tayangan YouTube ini. Saya berusaha fokus pada yang saya lihat, sehingga saya bisa memahami segala yang disampaikan. Kalau Anda sudah sering mengucapkan dalam batin saat ini saya sedang apa, hidup Anda sudah berpotensi usia panjang. Hidup Anda berpotensi sehat. Obat yang paling murah adalah selalu mengatakan dalam batin kita, saat ini saya sedang apa. Obat yang murah kalau kita sakit, vitamin yang paling murah mencegah kita sakit. Saudara-saudara, itu adalah yang pertama. Saat ini saya sedang apa? Berusaha menenangkan pikiran. Yang kedua, di dalam Dhamma disampaikan untuk kita berusia panjang, bedakanlah kebutuhan dengan keinginan. Kalau tadi sehubungan dengan kemampuan kita mencari kemandirian ekonomi, saya punya uang nih, mampu nggak kita membeli hal-hal yang sesuai kebutuhan, bukan hanya karena keinginan. Kadang-kadang karena anggaran kita terbatas, tetapi karena kita melihat teman kita bajunya lebih bagus daripada kita, HP-nya lebih bagus daripada kita, kendaraannya lebih bagus daripada kita, rumahnya lebih bagus daripada kita, dan seterusnya, kadang kita memaksakan diri. Padahal HP kita masih cukup baik, baju kita masih cukup baik, rumah kita masih cukup baik, tetapi karena keinginan kita kemudian membeli yang baru. Keinginan itu tidak pernah ada batasnya, karena keinginan adalah bagian dari ketamaan kita. Tapi kalau kebutuhan, itu ada batasnya. Ya, HP saya sudah cukup lah untuk kebutuhan ini. Ya cukup. Tidak usah ganti lagi, walaupun temannya pada ganti, HP jadulku ini masih cukup kok. Bajuku masih cukup. Walaupun teman pada beli baru, ini masih cukup. Ketika Anda bisa mengatakan cukup atas kebutuhan Anda, hidup Anda tenang, umur Anda menjadi panjang, kesehatannya menjadi bagus. Tapi kalau hidupnya isinya tidak cukup karena keinginan yang ingin Anda wujudkan, yang ingin Anda capai, keserakahannya selalu muncul, hidupnya akan stres. Dan akhirnya, walaupun saat ini saya sedang apa, akhirnya yang muncul adalah saat ini saya ingin mobil baru, saat ini saya ingin rumah baru, saat ini saya ingin baju baru, dan seterusnya. Dan akhirnya justru malah jadi stres, dan akhirnya kita sakit-sakitan. Jadi kalau saya sudah bisa belajar hidup pada saat ini saya sedang apa, kemudian yang kedua, membedakan kebutuhan dan keinginan, maka dua hal ini saja kita sudah menjadi lebih sehat. Apalagi ada yang ketiga, yaitu menjaga makanan. Di dalam Dhamma disampaikan bahwa makanan ini penting untuk menjaga supaya kita ini bisa bertahan hidup. Tetapi kalau terlalu banyak, berlebihan, malah menimbulkan penyakit. Nah, jadi makanan ini harus kita jaga.
Kalau makanan yang masuk ke tubuh kita ini tidak kita jaga dan akhirnya kita sakit, maka dokter kemudian akan mengatakan, kurangi ya makanan ini. Misalnya, wah gulanya kok tinggi banget nih kamu. Kemudian dokter mengatakan, kurangi makanan yang manis-manis. Kenapa? Karena mungkin di awal-awal kehidupan, bertahun-tahun kita makan yang manis-manis, yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan oleh tubuh sebanyak itu. Akibatnya tubuh kita kelebihan kadar gula. Dan akhirnya dokter mengatakan kurangi gula. Demikian pula dan kurangi garam, kurangi ini, kurangi itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga mulut kita. Kita hanya makan yang kita inginkan, bukan makan yang kita butuhkan. Di dalam Dhamma sudah dibiasakan kita berpuasa setelah jam 12 siang. Sebetulnya itu adalah untuk menjaga bahwa kita sudah cukup. Anda tentu tahu para biku, semua yang di depan Anda maupun yang tidak di depan Anda pun, dimanapun saja, para biku makan sebelum jam 12 siang. Dan cukup bisa bertahan hidup sampai bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan. Artinya bisa. Nah, kenapa kita harus mengisi lagi kebutuhannya, mengisi lagi sesuai dengan keinginan. Kadang sambil nonton televisi masih ngemil ke sana ke sini, kadang nonton YouTube di rumah masih ngemil sana ngemil sini. Untuk apa? Coba kita berhenti mengendalikan makanan yang masuk agar kita menjadi lebih sehat. Nah, jadi menjaga pikiran agar hidup pada saat ini penting. Ulangi terus, saat ini saya sedang apa. Kemudian yang kedua adalah bahwa kebutuhan yang kita penuhi, keinginan kita boleh kurangi. Jadi membedakan kebutuhan dan keinginan. Kemudian yang ketiga, makanlah sesuai kebutuhan. Karena banyak penyakit muncul karena makanan. Kemudian yang keempat, istirahat yang cukup. Istirahat ini penting sekali, saudara. Karena kalau Anda kerja terus, lama-lama ya sakit. Anda punya kendaraan, kemudian digeber terus dari Samarinda Balikpapan, Samarinda Balikpapan, terus tidak pernah berhenti selama 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tanpa istirahat, kendaraan aja bisa rusak. Apalagi tubuh manusia. Kadang-kadang Anda kepingin punya kecukupan ekonomi, kemudian Anda kerja keras sampai tidurnya berkurang banyak sekali. Waktu istirahat dan waktu kerjanya tidak sebanding. Akhirnya tubuh ini menjadi makin lemah, makin lemah, makin lemah. Dan akhirnya sakit. Dan akhirnya juga nggak kuat. Tapi kalau males-malesan ya sama. Males-malesan, mager, males gerak, cuman baring-baring. Ya, kemudian semuanya pakai remote. Jadi mau nonton televisi remote, kemudian AC remote, kemudian lampu remote. Jadi kita ini tidak gerak kemana-mana. Kemudian kalau kita pakai pengukur langkah, sehari langkahnya cuma tidak sampai 30 langkah, karena hanya ke toilet, toiletnya pun mungkin sekarang pakai remote. Jadi akhirnya aku mau ke toilet nih, buang air kecil di remote. Nah, jadi berbaring terus, ya tidak sehat. Terlalu keras bekerja tidak sehat. Terlalu banyak istirahat juga tidak sehat. Jadi ideal lah antara kerja dan istirahat ini yang secukupnya, sehingga nanti kita juga kesehatannya bagus, prestasinya meningkat, umurnya panjang. Nah, saudara-saudara, kita sudah tahu sekarang ada 4 hal
hal yang kita sudah harus lakukan untuk menjaga kesehatan kita, yaitu hiduplah pada saat ini sedang apa, bedakanlah keinginan dan kebutuhan, yang kita penuhi ini adalah kebutuhan, kemudian pilihlah makanan sesuai kebutuhan, jangan hanya karena keinginan, kemudian tidur juga kebutuhan, kerja juga kebutuhan, disesuaikan, seimbang antara tidur dan kerja, yang tiap orang berbeda keseimbangannya. Jadi ada orang yang tidur 8 jam sehari, tapi ada orang yang tidur 6 jam sudah cukup, ada orang tidur 4 jam sudah cukup. Nah, ini tentu setiap orang punya kebutuhannya masing-masing. Dan akhirnya yang kelima, saudara, Dhamma tidak pernah melupakan, yaitu pelaksanaan sila. Belajar melaksanakan kemoralan dalam kehidupan sehari-hari, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan minimal. Karena dengan melaksanakan sila itu, kita terhindar dari stres. Kalau kita sudah mencuri data mungkin, mencuri barang mungkin, maka kita ini kadang mau tidur aja jadi sulit. Karena kita jadi kepikiran, nanti tahu nggak ya orang itu kalau barangnya saya yang ngambil. Kalau kita mau pakai barang yang curian itu, nanti kita juga khawatir, nanti kalau ketemu yang punya gimana ya. Demikian pula berbohong, kadang-kadang kita juga mikir, ini kalau nanti saya bohong orang lain tahu gimana ya. Atau dulu saya pernah bohongi omongan apa ya, sekarang ditanya lagi. Kadang-kadang kita ditanyakan, kendaraanmu ini harganya berapa? Wah, kita membesarkan harganya supaya kita kelihatan jadi orang sukses. Wah, harganya segitu. Kemudian satu ketika kita ditanya orang yang sama, dulu berapa itu ya harganya kendaraanmu? Wah, kita jadi bingung. Wah, dulu saya bohong ya, tapi dulu saya bohong harganya berapa ya? Nanti ketahuan kalau saya bohong. Jadi pelanggaran sila itu menimbulkan stres tambahan. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam Dhamma tidak melupakan bahwa pelaksanaan sila ini juga sebagai salah satu unsur supaya kita juga sehat. Pelaksanaan sila menjadi salah satu unsur supaya kita umur panjang. Apalagi kalau sila bukan hanya 5 sila, tapi sila misalnya. Ya, kita ada 8 sila, yang salah satunya juga berpuasa setelah jam 12 siang dan sebagainya. Apalagi yang mungkin sudah menjadi samanera sila, yang biku sila dan sebagainya. Maka kesehatan itu akan menjadi lebih baik. Nah, 5 hal inilah, saudara, yang perlu kita miliki, yang perlu kita latih di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita sehat. Kalau kita sudah sehat, kita berkarya terus-menerus, maka kemandirian ekonomi, pangkat yang cukup, kita bisa manfaatkan dengan baik. Dan pada saat usia kita selesai nanti, maka kita punya potensi terlahir di alam bahagia. Keluarga yang ditinggalkan pun, kalau nanti kita sudah banyak berkarya, mungkin mereka masih ingat, mereka masih melimpahkan jasa untuk kita, masih ikut peringatan-peringatan kematian kita, silakan. Tapi kalaupun mereka tidak melakukan peringatan dan lain sebagainya, kita tidak masalah, karena tugas kita dalam kehidupan ini kita sudah selesaikan dengan baik. Karena di dalam Dhamma sudah disampaikan bahwa kalaupun kita hidup 100 tahun tapi tidak mengenal keluhuran Dhamma, maka akan lebih baik hidup sehari dari mereka yang mengenal Dhamma. Karena itu, kalau sekarang kita sudah sebagai umat Buddha menjalankan Dhamma dengan baik, maka upacara peringatan kematian pada hari ini akan memberikan manfaat yang besar untuk kita. Selain kita mendoakan para mendiang supaya beliau berbahagia di alam kelahirannya sekarang, yaitu Bapak Gui Hian Ping dan Ibu Yeni Guyana, supaya berbahagia di kehidupan saat ini, tetapi kita pun dapat memetik manfaatnya agar
di masa yang akan datang. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, kita bisa memanfaatkan hidup kita untuk mencapai 4 hal yang dapat kita peroleh sebagai seorang umat Buddha: kecukupan ekonomi, posisi yang baik, usia panjang, dan juga terlahir di alam bahagia setelah kehidupan ini. Dan usia yang panjang dapat dicapai kalau kita sehat dengan melaksanakan hal-hal yang tadi sudah disampaikan, yaitu hiduplah pada saat ini, belajar berusaha, selalu mengulang dalam batin saat ini sedang apa, membedakan kebutuhan dan mengurangi keinginan, memenuhi kebutuhan, mengurangi keinginan, kemudian juga makanlah sesuai dengan kebutuhan, jangan hanya memuaskan keinginan, kemudian juga beristirahatlah yang cukup, dan laksanakanlah sila dengan baik. Maka dhamma yang lengkap ini akan dapat memberikan manfaat untuk kita semua, sehingga hidup kita walaupun sejenak tetapi melaksanakan dhamma akan memberikan manfaat daripada hidup 100 tahun.